Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Indonesia yang kami hormati, berikut kita mulai kajian tafsir. Mari kita mulai dengan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini diterjemahkan Alif Lam Mim ini termasuk ayat-ayat yang oleh para ulama dianggap mutasyabihat. Artinya kita tidak boleh memaksakan maknanya. Kita cukup iman bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ayat-ayat yang kita percaya bahwa ada makna yang diinginkan Allah, tapi kita tidak perlu menduga-duga apa sepersisnya makna itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi, kitab ini tidak ada yang diragukan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sahabat Indonesia yang kami cintai, yang kami hormati, muttaqin dari kata kerja ittaqa yattaqi ittiqaan. Maknanya adalah menjaga diri. Ada 3 kelas muttaqin dalam terminologi para ulama, istilah yang dikeluarkan para ulama. 1, muttaqin orang yang menghindari perilaku syirik atau perilaku kekafiran. Sehingga menurut para ulama, apapun faseknya seorang mukmin, apapun kelirunya orang mukmin, misalnya pernah mencuri, pernah korupsi, pernah apa saja, masih dianggap mukmin karena dia masih bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini muttaqin yang paling kelas pokok, kelas bawah. Kemudian ada muttaqin kelas kedua, yaitu mereka yang menghindari dosa besar tapi tidak bisa menghindari dosa kecil. Misalnya bisa menghindari dosa zina tapi dia bisa menghindari dosa melihat perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan halal bagi dia. Ketiga muttaqin paling ideal yaitu menghindari dosa besar, juga menghindari dosa kecil, bahkan menghindari sesuatu yang tidak penting. Ini yang dalam terminologi ulama disebut para wali atau para ulama, yaitu yang dalam ayat ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini penting kami jelaskan kelas-kelas muttaqin supaya bahwa mukmin tidak pernah keluar dari status iman meskipun dia pernah melakukan satu kesalahan besar. Karena yang dikatakan mukmin adalah siapapun yang meyakini kebenaran risalah Muhammad. Risalah yang dibawa Muhammad berarti dia mukmin. Soal dia melakukan dosa atau apa saja itu menjadikan dia fasik tapi tidak keluar dari status mukmin. Ini yang dimaksud dalam sebuah hadis, mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang pernah melafadzkan la ilaha illallah iman, maka dia pasti nanti masuk surga. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari para sahabat dengan masa lalu orang itu yang macam-macam, Nabi tetap menjawab meskipun dengan masa lalu yang macam-macam. Sebab itu perlu dikaji serius, sebagaimana ada yang ditafsir Sawi bahwa muttaqin itu dari kata kerja ittaqa yattaqi ittiqaan atau ittaqa yattaqi taqwan. Ini maknanya orang yang menjaga diri. Tentu menjaga diri ini ada yang kelas premium, kelas sempurna. Jadi sesuatu apa saja yang bahaya kita jaga, termasuk dosa kecil, melakukan hal yang tidak penting. Ada orang mukmin yang hanya bisa menjaga dari dosa kekafiran, dosa kemusyrikan. Ini pun dengan segala kesalahannya masih ada kemungkinan dimaafkan Allah. Karena Allah pernah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memaafkan dosa syirik, tapi Allah masih bisa memaafkan atau masih berkenan memaafkan dosa di luar syirik. Kemudian yang perlu dimengerti oleh sahabat Indonesia adalah makna la raiba fihi. Ini yang perlu kami ungkap, bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan ini yang mudah kita teliti karena kita orang Indonesia. Mungkin rasa-rasa
sastra Arab enggak kental. Mari kita teliti dari segi makna, karena makna ini rasa dan rasa itu universal. Begini misalnya, dulu orang-orang kafir Mekah karena mereka penyembah berhala, penyembah Tuhan-Tuhan yang banyak, itu memprotes. Mereka memanggil tentu masih Muhammad, belum ya Rasulullah. Muhammad, kamu mengajak ke Tuhan berapa? Rasulullah menjawab, ke Tuhan yang satu. Lalu mereka bertanya, Muhammad, urusan kita ini banyak, problem kita banyak. Tuhan banyak saja tidak bisa menyelesaikan, apalagi satu Tuhan. Ini yang diceritakan dalam sebagian ayat disebut Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Bagaimana mungkin Tuhan itu satu? Harusnya Tuhan itu banyak karena urusan kita banyak. Lalu Rasulullah dengan bimbingan Tuhan, bimbingan Allah mendatangi mereka, kemudian Nabi menjelaskan, Tuhan itu adalah ketua kalian, Tuhan itu adalah pimpinan kalian. Bagaimana kalau Anda jadi pembantu kemudian punya majikan banyak, punya penguasa banyak, punya tuan banyak, kemudian semua tuan-tuan Anda ini memerintahkan Anda dengan perintah yang beda-beda. Apa kalian mau punya majikan atau pimpinan yang banyak? Mereka menjawab tidak, Muhammad. Terus mereka akhirnya sadar bahwa problem Tuhan banyak itu tentu lebih sulit, lebih problem, karena nanti perintahnya beda-beda, keinginannya beda-beda. Mereka akhirnya tersadarkan bahwa sebaiknya atau seharusnya memang Tuhan itu satu. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan logika bertauhid itu dengan sekian variasi, dengan sekian logika. Kemudian Nabi kedua juga menjelaskan logika kompetisi. Kata Nabi yang karena bimbingan Allah diberi satu pengertian. Andai kan Tuhan itu 2 atau 3, kemudian berebut dalam tahta arsy atau tahta yang di alam raya ini, sebagaimana lazimnya para penguasa, maka pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan yang kalah tentu gak layak sebagai Tuhan. Ini yang disebut wala ala ba'duhum ala ba'd. Tentu kalau Tuhan itu banyak, mereka akan berkompetisi, akan bertarung. Dan pasti pemenangnya ya satu, karena memang layak jadi Tuhan tetap satu. Sadarlah bahwa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir saat itu sadar pentingnya bertauhid. Ketiga, Nabi juga menjelaskan tauhid secara ilmu logika. Begini para pendengar. Kalau dalam teori ilmu tauhid yang agak jelimet dijelaskan begini. Jika ada 2 Tuhan, maka alam raya ini enggak menjadi alam. Logikanya adalah 2 Tuhan ini bisa kamu katakan sama-sama kuat. Ketika sama-sama kuat kemudian ingin menciptakan langit, yang satu ingin menciptakan bumi, yang satu menolak menciptakan bumi misalnya, atau yang satu ingin menciptakan langit, yang satu menolak ingin menciptakan langit. Kemudian ternyata bumi ini terbukti wujud. Logika awam adalah yang berhasil menciptakan bumi berarti Tuhan, yang gagal atau kudrohnya gagal, kemampuannya gagal tidak bisa menciptakan bumi, gagal menjadi Tuhan. Ini logika awam. Logika ini pun kita terima. Tapi kalau menurut logika ahli tauhid, ahli pakar-pakar logika, cara berpandangan begini. Ketika Anda mengatakan ada 2 Tuhan yang sama-sama kuat, kemudian terbukti yang satu mampu menciptakan bumi, yang satu tidak, bahasa Anda mengatakan sama-sama kuat ini sudah batal dari awalnya, karena terbukti bahasa Anda salah, sama-sama kuat ternyata yang satu tidak mampu. Sehingga dalam pikiran orang-orang ahli tauhid mengatakan membayangkan Tuhan saja itu enggak kebayang, karena turunan kata ini pasti selalu salah. Karena tadi misalnya dikatakan andai kan ada 2 Tuhan, kemudian yang satu mampu menciptakan bumi, yang satu tidak. Padahal Anda tadi bilang sama-sama kuat, ternyata terbukti yang satu tidak kuat. Berarti kata Anda sama-sama kuat ini salah. Ini pula yang diajarkan Rasulullah lewat bimbingan Allah, lewat wahyunya yang disebut Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Karena kalau ada 2 Tuhan pasti kamu sifati sama-sama kuat. Ternyata sifat sama-sama kuat ini batal demi hukum, karena ternyata yang satu tidak mampu menciptakan bumi. Atau kamu sifati 2 Tuhan ini sama-sama lemah. Itu tidak mungkin lagi, karena ternyata bumi ini terbukti wujud. Pasti penciptanya ini tidak yang sangat kuasa.
Jadi logika-logika tauhid sedemikian dibangun oleh Rasulullah lewat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Logika keempat supaya kita iman dan tambah kuat imannya adalah logika yang mudah dicerna oleh kebanyakan orang atau yang bisa diindra. Begini misalnya dalam sebuah ayat di surat Al-Kahfi, kemudian di awal surat Al-Ahqaf, kemudian di sebagian surat At-Tur ada penjelasan begini. Ketika Rasulullah mengajak manusia menyembah Allah, kemudian orang-orang kafir tanya, lalu Tuhan kamu siapa Muhammad? Tuhan saya adalah Allah menciptakan langit bumi. Terus mereka berandai-andai, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Itu Tuhan-Tuhan kami. Terus Rasulullah bertanya, apakah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu memberi kontribusi saat langit dan bumi diciptakan? Mereka menjawab, tidak Muhammad, itu Tuhan-Tuhan yang kami bikin. Begitu juga asumsi tentang Tuhan-Tuhan yang lain. Apakah Isa ikut menciptakan bumi atau menciptakan langit? Tentu jawabannya tidak. Karena Isa lahir di bumi, orang tahu tanggal lahirnya, tahu tahunnya, dan sebelum ada Isa juga sudah ada bumi. Sehingga untuk menetapkan tauhid, berkali-kali Quran tanya, Amman khalaqas samawati wal ardo, siapa sih yang menciptakan langit bumi? Siapa sih yang menurunkan air dari langit? Siapa yang mengatur ini, itu, ini, itu? Akhirnya mereka menjawab, itu semua Allah Muhammad. Begitu juga kemungkinan setan, misalnya setan itu fisik atau makhluk atau apa saja yang tidak kita lihat. Kemudian setan itu lewat rayuannya, lewat tipu dayanya ingin disembah. Kata Allah menjelaskan ini, ma asyadduhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Kamu tidak perlu takut sama setan atau apalagi menuhankan setan. Setan itu tidak yang punya reputasi menciptakan langit dan bumi. Bahkan setan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ini menjadi pengetahuan bagi kita betapa bagi pakar-pakar tauhid, ahli tauhid, ketika setan nyatanya diusir dari surga, itu pun versi mereka. Versi mereka pun mengatakan seperti kita bahwa setan itu diusir dari surga dan ya keluar dari surga. Kalau setan itu Tuhan, tentu diusir gak mau karena di surga itu nikmat. Ketika setan diusir dari surga ya keluar, dia juga jadi makhluk yang hina-dina. Berarti dia tidak punya kekuasaan bahkan pada dirinya sendiri. Dipaksa keluar dari surga ya keluar, dipaksa menjadi ahli neraka jadi ahli neraka, dipaksa jadi apa saja juga dia akan jadi seperti yang dipaksakan. Ini menunjukkan bahwa setan adalah tahta kudratillah, tahta qahrillah, tahta satwatillah, bahwa setan pun dalam kendali kekuasaan. Makanya Allah mengatakan kamu tidak usah menyembah setan, tidak usah nurut sama setan. Setan itu lemah sekali. Karena faktanya dia tidak bisa memaksakan keinginannya. Ini yang oleh Allah disebut dalam firman-Nya inna kaida syaitani kana dhaifa. Setan itu lemah sekali. Ini perlu saya sampaikan ke para pendengar Unisia bahwa bertauhid itu ada sekian logika. Logika kelima adalah logika orang awam. Awam sekali. Suatu saat ada perdebatan antara Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari ini tokoh ahli sunnah paling populer dalam ilmu logika. Dia mengatakan orang menemukan Tuhan itu harus lewat logika yang cermat. Tidak boleh taklid, hanya ikut-ikutan. Dia harus menemukan satu argumentasi bahwa Tuhan atau pencipta langit itu ada. Kemudian ada satu problem di mana orang-orang kampung atau orang-orang yang lugu atau orang-orang awam itu tidak bisa ilmu logika, ilmu mantek kalau dalam bahasa pesantren. Kata Abu Mansur, kata Abul Hasan al-Asy'ari, itu masih mungkin. Walhasil para ulama ini meneliti ke orang-orang yang lugu, yang di kampung, yang petani, yang lugu sekali. Apa yang mereka temukan? Ternyata mereka punya cara logikanya sendiri untuk menemukan Tuhan, Sang Pencipta. Pernah suatu saat ada seorang petani lugu, biasa menggembala unta, ditanya, Bima araf tarubak, lalu kamu yang petani ini yang hanya ngurusi sawah, ngurusi ladang, dengan cara apa kamu tahu kalau Tuhan itu ada? Si petani tadi marah besar dan dia mengatakan, Al-ba'ratu tadullu alal ba'ir wa asharul aqdam yadullu alal masir.
Kata petani tadi, yang namanya ada kotoran unta, pasti ada untanya. Yang namanya ada jejak kaki, pasti ada yang barusan lewat. Artinya kalau ada makhluk, pasti ada pencipta. Ini logika awam yang mudah. Kita tidak mungkin mengatakan bumi ini pencipta, mengatakan matahari pencipta. Kelihatan sekali kebendaannya, kelihatan sekali bahwa bumi matahari tidak punya ikhtiar, tidak punya kekuatan. Kelihatan sekali sifat-sifat kemakhlukannya. Jika benda-benda ini karuan makhluk, pasti menunjukkan bahwa ada penciptanya, ada khalik. Dalam logika Bedui tadi, si Bedui tadi, kalau ada kotoran sapi, pasti ada sapinya. Meskipun sapinya sudah sekarang nggak terlihat, mungkin sudah jalan kemana. Sama, kalau ada jejak kaki, meskipun orang yang tadi lewat sudah kita nggak tahu, tapi kita pasti tahu, pasti ada yang lewat. Ini yang dimaksud dalam bahasa Arab, al-ba'ratu tadullu alal ba'ir. Kalau ada kotoran sapi atau kotoran unta, pasti ada untanya. Wa atharul aqdam yadullu alal masir. Kalau ada jejak orang lewat, pasti tadi ada orang lewat. Nah, semua metode ini digunakan semua oleh Rasulullah. Logika yang bagi intelektual, logika bagi kaum awam, logika bagi kaum menengah. Ya tidak awam, tidak intelektual. Semuanya digunakan. Semuanya jadi media untuk memastikan bahwa logika tauhid ini logika pilihan. Logika yang benar-benar logika. Sehingga dalam banyak ayat disebut agama ini liqaum ya'qilun, liqaum yatafakkarun. Bagi kaum yang bisa berpikir, bagi kaum yang punya akal. Lalu kemudian kami teruskan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini kata ghaibi bukan kayak dalam bahasa Indonesia misalnya setan atau hantu disebut barang gaib. Kata ghaibi dalam bahasa Arab adalah perbandingan atau lawan kata dari al-musyahad yang bisa disaksikan langsung lewat indera. Kita orang mukmin iman bahwa surga ada, padahal kita tidak pernah melihat surga. Kita mukmin iman bahwa neraka ada, padahal kita belum pernah melihat neraka. Ini sesuatu yang maghoba anil absor, yang mata kita tidak melihat, fisik kita tidak menyentuh. Kita pun iman. Asal sesuatu itu mansus ya, dikatakan secara eksplisit oleh Quran dan hadis. Kalau dalam bahasa usul fikih disebut al-mansus. Ciri mukmin diantaranya adalah yang paling pokok alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman dengan sesuatu yang enggak kelihatan. Lalu kemudian para ulama cara pandang beda-beda. Bedanya bukan karena mereka bertentangan enggak, tapi ini menurut kelas rasa yang berbeda-beda. Bagi orang-orang sufi Allah itu tidak bisa dikatakan al-ghaib, sesuatu yang enggak kelihatan. Karena Allah itu begitu jelas, az-zahir. Kata orang sufi, Allah itu zahir. Begitu juga dalam Asmaul Husna disebut Allah itu az-zahir. Begitu jelas. Karena orang yang akalnya mapan, hatinya mapan, melihat satu lemari yang bagus, pasti langsung mensifati bahwa pembuatnya adalah orang yang hebat. Orang yang melihat mobil mewah atau pesawat yang canggih, pasti kepikiran pertama adalah pasti pembuatnya canggih. Sehingga eksistensi pembuat pesawat itu adalah orang hebat, itu langsung tertanam ketika melihat pesawat itu hebat. Bagaimana mungkin seseorang ragu akan kehebatan pembuat pesawat ketika melihat detail-detail pesawat? Pasti langsung kepikiran kalau pembuatnya itu hebat. Memutuskan bahwa pembuat pesawat hebat itu tidak harus ketemu yang membuat, juga tidak harus melihat. Tapi akal kita pasti meyakini pembuatnya itu hebat. Berarti keputusan menyimpulkan bahwa pembuatnya hebat adalah az-zahir begitu jelas. Begitu juga langit dan bumi, matahari semuanya tertata rapi. Air dengan fungsi manfaat yang sebegitu hebat, oksigen, semua tanaman, buah-buahan. Meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi akal kita, nurani kita pasti berkeyakinan dan tahu betul pasti pembuatnya itu zat yang super hebat, super bijaksana. Sehingga dalam kategori ini Allah tidak bisa dikatakan sesuatu yang enggak tersentuh, yang enggak terjangkau. Allah itu az-zahir begitu jelas. Sehingga di antara Asmaul Husna disebut az-zahir. Sebab itu saya menganjurkan atau saya punya saran bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi itu contoh paling mudah itu kayak surga, kayak neraka. Kalau Allah sendiri itu az-zahir, mudah diketahui. Karena tadi orang yang melihat pesawat canggih pasti saat itu juga berkeyakinan dan itu pasti benar, pasti pembuatnya juga canggih. Nah, di sini
disebut alam raya ini ayat, semuanya itu bukti kekuasaan Allah. Dalam syair-syair orang sufi masyhur sekali itu wa fi kulli syai'in lahu ayatun yadullu ala annahul wahidu. Setiap sesuatu kejadian di alam raya adalah bukti keesaan Allah, bukti eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu kisah, normalnya orang itu paling tahu itu dengan dirinya sendiri. Karena dia adalah dia. Tapi kalau Imam Sibawai, seorang pakar nahwu, mengatakan a'raful ma'arif Allah. Di alam raya ini yang paling mudah dikenali itu ya Allah, pencipta. Karena andai kan kita sendirian di hutan, kemudian kita mulai punya akal, kita mungkin tidak tahu diri kita ini siapa. Tapi setidaknya kita langsung menyimpulkan bahwa kita tidak bisa menciptakan diri kita sendiri. Ketika kita berkesimpulan tidak bisa menciptakan diri kita sendiri, pasti kita terus berkesimpulan ada di luar kita yang menciptakan kita. Nah, sebab itu kenapa sifat mencipta ini yang pertama kali dikenalkan oleh Allah kepada nabinya untuk dikenalkan kepada umatnya. Yaitu disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu. Sifat Tuhan yang paling mudah dikenali oleh siapapun adalah sifat pencipta. Karena ketika seseorang yakin dia lahir sudah ada bumi, dia lahir sudah ada langit, dia pasti akan tahu bahwa dia ada penciptanya. Sehingga paling mudah mensifati Allah atau mensifati Tuhan adalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus kemudian di antara ciri orang baik adalah wa yuqimunas shalat. Kemudian beriman kepada yang gaib, menegakkan salat. Kata menegakkan adalah dari kata menjaga aturan-aturan atau sesuai aturan-aturan salat. Kita tahu dalam salat ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Misalnya harus wudu, harus suci di tempat yang suci. Terus ada syarat-syarat dalam internal salat, dia harus baca Fatihah, harus tumakninah, macam-macam. Itu eksistensi definisi salat. Kemudian kata berdiri juga diartikan para ulama, eksistensi sholat harus diketahui secara publik, secara sosial. Karena sesuatu itu punya eksistensi kalau jadi konsensus atau diakui oleh publik. Di sini agama mewajibkan sholat jamaah. Kata banyak ulama, jamaah itu fardu kifayah, bahkan ada yang mengatakan fardu ain. Harus dijalankan orang banyak secara massal dan harus di tempat yang terbuka. Sehingga kata para ahli fikih, andaikan ada orang jamaah di dalam rumah tidak diketahui oleh banyak orang, belum mencukupi atau belum menggugurkan kewajiban jamaah. Sehingga eksistensi sholat harus diketahui secara publik. Sehingga dulu Rasulullah itu kalau sholat di masjid dan masjidnya terbuka. Sampai sekarang kita pun menyaksikan semua umat Islam kalau sholat di masjid yang terbuka. Sehingga dunia non-muslim pun tahu bahwa dalam Islam ada ritual, ada ibadah yang bernama sholat. Hikmah kedua dengan cara terbuka seperti ini, sholat itu menjadi gak pernah rubah mulai zaman Nabi sampai kiamat. Dengan tradisi jamaah berarti kaifiyah atau cara sholat ini permanen. Bapak kita sholat ya seperti itu, imam seperti itu, anak cucu kita akan meniru kita ya seperti itu. Sehingga gak ada varian-varian yang hanya berdasar subjektivitas musolli yang sholat. Taruh saja kita misalnya jadi seorang sufi yang baru takut sama Allah atau baru usul kalau dalam bahasa sufi. Kemudian kita sholat sendiri di rumah, mungkin dengan gaya menangis, terseduh-seduh, macam-macam. Ini tentu tidak baik sebagai standar sholat. Begitu juga ada anak atau pedagang yang kesusu atau tergesa-gesa, kemudian sholat hanya sekian, 2 menit, 1 menit. Ini juga tidak baik. Meskipun itu boleh dilakukan individu-individu, tapi kalau dalam sholat jamaah, orang harus manut imam, dan ada standarnya, misalnya tumakninah itu biqadri subhanallah, jadi ada ukurannya. Ini penting saya utarakan bahwa hikmah jamaah itu bukan sekedar dapat pahala 27 kalau sendiri, dapat pahala 1 itu enggak. Tapi ini menjaga eksistensi sholat supaya ya seperti ini terus sampai kiamat. Sehingga orang Indonesia atau orang Afrika, orang mana saja, itu ketika haji atau ketika saling berkunjung di negara lain, itu enggak akan kaget dengan cara-cara sholatnya, karena seluruh dunia kaifiyahnya caranya sama. Ini semua barokah dari jamaah.
Maka Rasulullah itu enggak banyak ngendikan tentang caranya sholat, beliau hanya ngendikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sudahlah kamu pokoknya makmum saya. Nanti caranya kamu sholat sama seperti saya seperti ini. Sehingga kata menegakkan sholat adalah bisa kita tegakkan kalau kita aparat negara ya bikin-bikin aturan supaya eksistensi sholat enggak terganggu. Kalau kita seorang kultural juga mensuasanakan sholat dan supaya kefiahnya atau caranya sholat ini benar kita tradisikan jamaah sehingga anak kecil ngikuti yang besar, yang bodoh ngikuti yang pinter dengan satu cara itu barokahnya jamaah. Sehingga wayuqimuna sholat itu sholat kita dirikan baik secara personal dengan cara-cara tumaknina kita suci di tempat yang suci maupun kita tegakkan, kita maklumatkan, kita jadikan konsensus bahwa sholat ya seperti ini. Sehingga ada khayal-khayal lagi dalam Islam. Misalnya nyuwun sewu ada aliran yang mengatakan ya kalau Tuhan itu kan enggak bebas arah, bebas tempat. Terus dulu pernah ada orang sesat sholat sampai 4 rakaat 4 arah, alasannya Tuhan itu tanpa arah. Enggak akan terjadi seperti itu. Karena ijma'nya umat Islam, konsensus umat Islam akan menolak faham yang seperti itu. Jadi saya mohon sekali ini pentingnya jamaah. Dengan jamaah maka caranya sholat, cara meyakini madhab kiblat dan sebagainya terjaga ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Terus sifatnya orang mukmin lagi wa mimma razaqnahum yunfikun dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan. Ya ini termasuk zakat, sedekah. Jadi ada sebuah riwayat mengatakan inna fil mali haqqon. Harta itu ada haknya yaitu zakat. Tapi ada juga saran inna fil mali haqqon siwa zakat, di luar keharusan zakat juga ada hak-hak kita untuk memberikan sebagian rezeki kita. Taruh saja misalnya saya punya uang 10 juta. Secara nisab zakat belum sampai 1 nisab karena 1 nisab itu sama dengan nilai 84 gram emas. Itu kalau diuangkan kalau 500 ribu ya sekitar 42 juta. Tapi kita sebelum punya 1 nisab pun tetap ada keharusan mengeluarkan sebagian. Yaitu tentu dalam fikih kita wajib mengeluarkan uang untuk anak kita, untuk istri kita. Itu yang wajib-wajib. Kemudian ada sosial, kita nyumbang masjid, nyumbang yatim piatu macam-macam. Sehingga kata para ulama, ciri utama mukmin diantaranya adalah melakukan zakat, baik zakat yang fardu maupun zakat yang sunat. Karena kata zakat itu dimaknai fardu sebetulnya definisi para ahli fikih untuk membedakan zakat yang wajib dengan sedekah. Tapi sebetulnya zaman dulu enggak ada seperti itu. Zakat itu maknanya bersihkan harta. Sedekah dari kata sedekah bukti benarnya iman. Jadi sedekah dari kata dari kosakata sedekah yasduqu sidqan, sesuatu yang membuktikan kita loyal itu disebut sedekah. Kita nikah, mas kawin di bahasa Arab kan sedekah dari kata sedekah juga. Kita bukti iman, loyal, kita sedekah. Bukti bahwa kita teman akrab disebut siddiq atau sodik. Kalau dalam bahasa Arab teman namanya juga sodik karena cara bertemanan secara benar, secara loyal. Sehingga wa mimma razaqnahum yunfikun ini ya memasukkan zakat yang dalam terminologi fikih yaitu zakat yang zakat al-wajibah atau zakat yang dengan makna lughat yaitu ya artinya asal membersihkan harta kita entah lewat zakat, sedekah, hadiah kepada orang-orang yang kita hormati semuanya juga masuk dalam definisi zakat atau wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian sifat terakhir dari orang muttaqin adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di sini diterjemah mereka yang beriman kepada kitab yang kami turunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelum kamu. Ini kata yang diturunkan sebelum kamu penting sekali karena ciri utama Nabi adalah dia tidak pernah beda dengan Nabi sebelumnya. Karena kebenaran tauhid pasti tunggal. Nabi-nabi dulu pasti mengajarkan tauhid, hanya menyembah Allah. Enggak mungkin Nabi berikutnya kemudian bikin ajaran baru dalam tauhid. Sehingga andaikan semua kitab Injil Taurat itu masih versi yang orisinil, pasti enggak ada yang beda dengan Quran. Karena ciri utama kebenaran adalah iman dengan Quran dan iman kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, mereka juga yakin akan datangnya hari akhir.
Itu bisa disebut yaumul ba'ats. Terus ketika semua kriteria itu terpenuhi baru ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada pada petunjuk Allah dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Para pendengar sahabat Indonesia, semoga kajian ini bermanfaat. Dan ini mulai ayat 1 sampai 5 dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat yang dalam tartibnya mushaf nomor 2 setelah Fatihah. Jadi kalau dalam ulumul Quran disebut ada surat yang berdasar nuzulul Quran, yaitu surat Iqra, kemudian Muddatsir. Ada urutan surat yang berdasar tartibul mushaf, yaitu yang kita punyai sekarang, yaitu Fatihah, terus Baqarah dan seterusnya. Dan urutan-urutan ini pun sesuai petunjuk Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang kafir adalah selalu ingkar, baik mereka engkau peringatkan atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Ayat ke-7 menjelaskan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Di sini diterjemah dengan Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka dan penglihatan mereka tertutup rapat. Para pendengar yang kami hormati, tentu ini bagian dari kategori orang kafir. Ada orang kafir tertentu yang karena angkuhnya, karena cueknya terhadap kebenaran, sehingga dihukum Allah dengan dikunci hati dan pendengaran mereka. Juga dijelaskan bahwa wa'ala absarihim ghisyawah, dan penglihatan mereka tertutup rapat. Akhirnya mereka mengalami walahum azabun azim, mereka pasti mendapat siksa yang pedih. Tentu dalam keyakinan para ulama sebagaimana yang termaktub atau mansus atau eksplisit dalam teks Al-Quran adalah ini jenis-jenis orang kafir yang ketika mati dalam keadaan kafir. Dalam sebagian ayat disebut wama tuwahum kufar, mereka kafir dan mati dalam keadaan kafir. Dengan demikian maka ayat ini untuk orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir, bukan kafir yang akhirnya bertaubat. Jika ada orang kafir yang akhirnya bertaubat dan berbuat amal soleh, mereka iman secara benar, maka masuk kategori ayat Qulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan Muhammad pada mereka yang kafir, jika mau berhenti dari kekafirannya, maka akan diampuni apa-apa yang sudah lewat atau dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Para pendengar yang kami hormati, bahwa ayat ini mengatakan orang-orang kafir kamu peringatkan atau tidak, sama saja mereka tidak iman. Meskipun ini satu kejadian atau satu fakta, satu kategori yang faktual di antara orang-orang kafir, yaitu diperingatkan apa tidak diperingatkan tetap tidak iman. Tapi ini tidak menjadikan hukum bahwa Nabi tidak wajib dakwah atau memperingatkan. Dalam banyak ayat Allah mengatakan in alaika illal balagh, kamu Muhammad harus tetap menyampaikan meskipun mereka menolak. Karena menyampaikan kebenaran, memperjelas kebenaran atau berargumentasi tentang kebenaran harus selalu disampaikan kepada mereka. Dan tentu sebagian mereka faktanya iman. Dengan demikian ayat ini khusus bagi mereka yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, baru diancam walahum azabun azim, mereka itu dapat siksa yang pedih. Tapi jika mereka kafir dan menjadi mukmin karena penjelasan-penjelasan Nabi, maka dia dihukumi mukmin dan dia berhak masuk surga. Dalam surat Al-Bayyinah dijelaskan bahwa fungsi Nabi adalah bayyinah. Bayyinah maknanya adalah menjelaskan satu kebenaran yang begitu jelas. Jika orang yang paling ingkar sekalipun, paling bodoh sekalipun, paling angkuh sekalipun, karena penjelasan Nabi sangat argumentatif dan sangat rasional, banyak juga mereka yang menerima. Bagaimana termaktub dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Mereka yang kafir, baik kafir golongan Yahudi Nasrani maupun kafir dari golongan musyrik Mekah kala itu, tidak akan tercerabut dari akar kekafirannya sehingga datang
Al-Bayyinah. Al-Bayyinah itu apa? Kebenaran sejati, kebenaran yang begitu gamblang, begitu jelas, begitu transparan. Yakni adalah Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah, yaitu Rasul Allah yang membaca lampiran-lampiran suci, yakni Al-Quran. Ada fakta sejarah bahwa Umar bin Khattab dulu itu kafir. Dia dikenal dengan preman pasar ukat. Dia dengan lantang mau membunuh Rasulullah. Ketika di tengah perjalanan, Umar ketemu sama temannya. Dia ditanya, mau kemana kamu Umar? Mau bunuh Muhammad karena dia sudah bikin agama yang baru. Lalu kata temannya tadi, kenapa kamu membunuh Muhammad sementara saudari kamu, saudara putri kamu juga sudah mengikuti Muhammad? Lalu Umar berbalik arah mencari adiknya. Kemudian setelah ketemu adiknya, ternyata adiknya baru mengkaji surat Toha bersama suaminya. Ketika Umar datang dan mendengar surat Toha tadi, yang diantaranya dikatakan ada wahyu, Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tazkiratal liman yakhsha. Muhammad, kamu saya turunkan Al-Quran kepada kamu ini bukan untuk kamu celaka. Quran turun kepada kamu hanya untuk sebagai peringatan liman yakhsha, bagi mereka yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah perlu ditakuti? Karena Allah adalah zat yang mempunyai langit bumi, yang menguasai alam raya. Sebab itu diistilahkan dalam Al-Quran tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Lalu ketika Umar mendengar ayat ini, dia tahu dan dia berkomentar, ma hadza min qaulil bashar, enggak mungkin karangan manusia seperti ini. Akhirnya dia iman. Lalu setelah iman mencari Rasulullah dan ketemu di rumahnya Zaid bin Arqam, kemudian dikenal sebagai tanggal kejayaan Islam karena saat itu Umar masih Islam. Dengan fakta-fakta seperti ini, maka ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 adalah khusus orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Tapi bukan berarti semua kafir adalah mengalami khotamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Orang-orang kafir yang hatinya ditutup sampai mati tidak. Sebab banyak juga orang kafir yang akhirnya masuk Islam. Yang masyhur dalam sejarah ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid, ada putra Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal, ada Abi Sufyan, masih banyak lagi kafir-kafir Quraisy yang akhirnya masuk Islam. Dengan demikian ayat 6 sampai 7 adalah kategori tertentu, yaitu mereka kafir dan mati dalam keadaan kafir. Sementara orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam, baik secara individu kayak Sayyidina Umar, kayak Sayyidina Khalid bin Walid, kayak beberapa sahabat, juga di akhir masa kenabian Rasulullah sebelum beliau wafat, tepatnya peristiwa Fathi Mekah, ketika Mekah dikuasai Rasulullah, adalah ada gelombang di mana orang kafir secara massal masuk Islam, yaitu yang disebut dalam surat Fatah, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jika telah datang pertolongan Allah dan telah datang juga kemenangan-kemenangan kamu atas musuh-musuh kamu Muhammad, dan akhirnya kamu melihat, bersaksi, melihat langsung, wa ra'aitan nasa, kamu melihat para manusia, para orang-orang kafir, yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia memasuki Islam, termasuk Islam dengan keadaan bergelombang-gelombang atau berjamaah. Dengan demikian jelas sekali bahwa kategori orang kafir adalah satu, orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafir. Ini yang kena vonis di neraka selamanya, walakum adzabun azim. Ada orang-orang kafir yang akhirnya Islam. Ini yang disebut dalam ayat qulil ladzina kafaru iyantahu farlahum ma qad salaf. Katakan pada orang-orang yang kafir, jika mau berhenti dari kekafiran, maka dosa-dosa mereka akan diampuni. Lalu tentang kewajiban sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum.
Tentu kita sepakat sebagaimana mansus atau eksplisit atau termaktub dalam Al-Quran, Nabi diutus Allah adalah untuk memberi penjelasan kebenaran. Sehingga dari penjelasan-penjelasan itu Nabi bisa mengubah bangsa Arab yang dulu mayoritas kafir menjadi mayoritas Muslim. Ini yang disebut Al-Bayyinah. Ada contoh unik dari kekeliruan orang kafir yang sudah akut, tapi karena logika yang dibangun Nabi akhirnya mereka tercerabut juga dari kesalahan itu, bisa terbebas juga dari kesalahan itu. Orang-orang kafir adalah merasa bahwa di dunia ini urusan banyak, kasusnya banyak, problem hidup banyak, beban hidup banyak. Jika mereka berpikir kalau kita punya Tuhan satu maka tidak cukup untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Lam yasa'na ilahun wahid. Tentu kita tidak cukup oleh Tuhan satu karena urusan kita banyak, problem kita banyak. Begitu seterusnya. Sehingga di seputar Ka'bah itu ada 360 berhala. Belum berhala-berhala kecil yang disembah oleh mereka yang musyrik di rumah masing-masing. Sebagai benda yang dituhankan. Ketika Rasulullah mengajak bahwa Tuhan itu harus satu, Tuhan itu enggak sama dengan makhluk. Mereka protes, ya Muhammad, kita ini punya urusan banyak, punya problem banyak. Tidak mungkin masalah semua ini selesai dengan satu Tuhan. Ini yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un 'adzab. Masa Muhammad mengajari kita satu Tuhan? Ini aneh. Karena urusan banyak kok Tuhannya satu. Lalu Rasulullah dengan sabar, dengan bijak, dengan telaten mengajarkan mereka. Mereka diajarkan demikian. Kalau kamu punya satu Tuhan, yang Tuhan itu memberi rezeki kamu, merawat kamu, mensubsidi kamu. Lalu ada satu Tuhan yang jadi beban bagi kamu. Kamu harus membersihkan dia, kamu harus memandikan dia, kamu harus ngasih makan dia. Lalu kamu milih Tuhan yang mana? Kata mereka, tentu milih Tuhan yang memberi kita. Berhala-berhala yang kamu sembah adalah merepotkan kalian. Kamu harus menyuci mereka, membersihkan mereka, ngasih sesajen sama mereka. Ini yang disebut dalam satu masal dalam perumpamaan wahwa kallun ala maula. Hanya jadi beban bagi kamu. Oke Muhammad, kita memilih Tuhan yang enggak merepotkan kita, tapi Tuhan yang memberi rezeki kita, yang memberi makan kita, yang menciptakan langit dan bumi. Lalu Tuhan yang begitu berapa Muhammad? Allah memberi penjelasan lagi lewat nabinya. Allah membuat satu perumpamaan. Kalau kalian jadi pembantu, dulu istilahnya budak sahaya. Kalau sekarang mungkin pembantu, meskipun pembantu dan budak tentu beda. Tapi gampangan dalam perumpamaan begini, kalau kamu jadi bawahan, kemudian punya majikan banyak, semuanya minta kamu layani, mereka semuanya minta perintahnya dilaksanakan, mereka akan tersinggung dan marah besar kalau perintahnya tidak dilaksanakan. Lalu majikan Anda ini banyak, perintahnya beda-beda, seleranya beda-beda, semuanya tersinggung kalau semua perintahnya tidak dilaksanakan. Dengan kalau kamu jadi pembantu atau bawahan punya satu majikan. Majikan ini akhlaknya baik, tidak otoriter, perintahnya tunggal. Dan hanya dia majikan kamu. Kamu milih mana punya majikan banyak yang berbeda-beda dengan satu majikan. Lalu orang kafir menjawab, tentu Muhammad kita milih satu majikan. Kata Rasulullah, begitulah Tuhan. Tuhan kamu adalah nanti yang ngatur kamu, yang merintahkan kamu, yang bikin aturan. Jika Tuhan satu, maka nyaman bagi kita semua karena perintahnya satu dari zat yang satu dan tidak ada rivalitas, tidak ada saingan. Ini yang dimaksud dalam ayat Doroballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Coba Anda logika, Anda angan-angan, Anda pikirkan. Bagaimana kalau ada seorang lelaki yang jadi bawahan, kemudian dia punya majikan banyak, yang seleranya beda-beda, yang perintahnya beda-beda. Semuanya minta dilayani. Semuanya memerintahkan untuk ditaati. Tentu ini akan membingungkan sang bawahan, karena perintahnya beda-beda. Lalu dibanding dengan satu pembantu atau bawahan yang punya satu majikan. Lalu Anda milih mana? Mereka sepakat milih satu majikan.
Akhirnya mereka sadar bahwa punya Tuhan banyak itu menjadi repot, menjadi problem, menjadi masalah. Akhirnya lewat kesadaran itu karena barokah ajaran Rasulullah SAW, akhirnya mereka berkeyakinan dan menjadi tahu bahwa fa'alam annahu la ilaha illallah, bahwa memang Tuhan itu harus satu. Di sini yang dimaksud al-bayyinah. Maka pemirsa yang kami hormati, pendengar yang kami cintai, kita jangan bosan-bosan membuat argumentasi ilmiah yang memastikan bahwa Tuhan itu satu. Tuhan adalah ala kulli syai'in qadir. Ini yang dimaksud dengan al-bayyinah. Satu kejelasan, satu kebenaran yang begitu gamblang, begitu jelas, sampai semua orang itu menjadi tahu. Ketika kebenaran begitu jelas, begitu gamblang oleh logika yang paling sederhana sampai logika yang paling serius, ini disebut al-bayyinah. Sebab itu Allah mengajari semua nabi adalah dengan hujjah, argumentasi ilmiah. Maka dalam banyak ayat disebut wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaum. Ada keyakinan orang kafir saat Nabi Ibrahim bahwa berhala itu memberi manfaat. Mereka menyembahnya, mereka memberi sesajen, mereka memuja-muja. Suatu saat di hari besar mereka, semuanya paginya mau datang ke berhala itu di satu area khusus. Lalu malamnya sebelum ada acara, Nabi Ibrahim memangkas semua berhala-berhala kecil dan kapaknya dikalungkan sama berhala paling besar. Lalu paginya geger, mereka akhirnya lewat identifikasi sosial akhirnya tahu bahwa pasti pelakunya Ibrahim, karena selama ini yang menentang kita nyembah berhala itu Ibrahim. Ditanyalah Ibrahim, kamu yang memotongi berhala-berhala kecil ini? Kata Ibrahim, tidak, tentu yang motongi yang bawa kapak. Kata mereka, ini hanya berhala, gak mungkin bisa motongi, bisa merusak berhala-berhala kecil. Di sini logika mereka kelihatan keliru. Kalau kamu yakin nggak bisa motongi berhala-berhala kecil, kenapa kamu yakin dia Tuhan? Tuhan itu harusnya bisa melakukan sesuatu, bisa berikhtiar, bisa membuat langit bumi macam-macam. Ini hanya berhala. Hanya mereka sadar bahwa mereka salah. Ini yang disebut hujjah. Sebab itu para pendengar yang kami hormati, kita jangan bosan punya logika-logika atau argumentasi ilmiah yang menjadikan umat manusia selalu dalam keadaan. Ini penting karena iman hanya murni keturunan misalnya atau kultural setempat, ini masih rawan untuk diombang-ambing oleh fitnah atau oleh cobaan-cobaan non-muslim. Jadi kalau iman dengan argumentasi ilmiah yang kuat, insya Allah kalaupun kita hidup di Eropa, di Amerika, di negara mana saja, kalau tauhidnya kuat dengan argumentasi yang al-bayyinah, maka iman ini insya Allah. Sebab itu para nabi sering mengatakan kul inni ala bayyinatin min rabbi. Kita ini begitu jelas mendapatkan kebenaran dari Tuhan. Ada kisah unik zaman kafir Quraisy. Ada seseorang yang malam-malam memuja-muja berhalanya. Kemudian pas dia memuja-muja berhalanya, kebetulan saat itu ada seekor luwak mengencingi kepala berhalanya. Maka dia kaget, terus si penyembah tadi bilang, "Ailahun yaqulu alaihi sa'lakan." Masa ini Tuhan kok dikencingi luwak? Terus dia sadar dan itu. Sehingga hemat kami para pendengar bahwa latihlah terus logika bahwa Allah satu, Tuhan satu. Tapi ini satu logika yang paling final. Logika yang paling final dan paling mudah diterima oleh akal sehat. Akal kita, rasa kita, fitrah kita, kalau dikatakan Tuhan satu dan Tuhan menguasai alam raya dan Tuhan tidak punya rival, tentu lebih mudah menerima. Sehingga disebut agama ini fitratallahi allati fataran nasa. Selain logika ini tentu akan mengundang pertanyaan-pertanyaan terus yang lebih ekstrim.
Misalnya logika Tuhan tiga, pasti pertanyaannya lalu tiga ini yang paling hebat siapa? Yang paling pertama siapa? Ini pertanyaan-pertanyaan yang nggak mungkin terjadi. Ini paling mudah di logika adalah Tuhan itu satu dan Tuhan tidak ada jenis yang sama, tidak ada yang sama, yang sejenis. Di sini terus kemudian orang-orang kafir tanya lagi, ya Muhammad, Tuhan kamu yang menarik itu, yang hebat itu, lalu sifatnya kayak apa? Turunlah surat Qul huwallahu ahad, Allahus samad, Tuhan yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan kami ini juga Tuhan kalian, Tuhan sealam raya dan Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang satu. Allahus samad dan Tuhan yang menjadi tujuan untuk kita lapuri masalah-masalah kita. Tuhan yang kita berdoa kepadanya setiap kita punya masalah. Lalu ciri Tuhan lagi adalah lam yalid wa lam yulad. Dia tidak melahirkan juga tidak dilahirkan. Ini penting karena Tuhan adalah zat yang nggak mungkin ada kembaran. Sehingga kalau punya anak nanti tentu anak itu sejenis dengan Bapa. Padahal ini tidak mungkin dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah laisa kamitslihi syai'un, pasti tidak ada kembaran. Nah, Tuhan adalah zat yang azali, yang pertama, dan tentu punya sifat-sifat yang sama sekali berbeda dengan makhluk. Yang oleh istilah para ulama disebut mukhalafatul hawadits, pasti beda dengan makhluk. Kalau bahasa Quran menyebut laisa kamitslihi syai'un, pasti tidak ada padanya. Kemudian ayat ini ditutup walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada seorang pun yang akan menyamai Tuhan sampai kapan. Di sini banyak sekali individu kafir Quraisy yang masuk Islam. Klimaknya adalah ketika Fathu Mekah, mereka masuk Islam secara bergelombang-gelombang. Sebab itu sekarang kita saksikan Mekah, Madinah dan semua Timur Tengah mayoritas Muslim. Ini barokahnya penjelasan atau al-bayyinah atau argumentasi ilmiah yang terus diterangkan, dibawa-bawa, disosialisasikan oleh Rasulullah SAW. Sebab itu saya ulang lagi ayat 6 innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Di sini diterjemah, adapun mereka yang ingkar, baik mereka itu engkau peringatkan atau tidak, sama saja mereka tidak akan beriman. Ini adalah jenis-jenis atau kategori orang kafir yang mereka kafir terus sampai mati. Misalnya Jahal, Abu Lahab. Tapi tentu ini satu jenis. Yang nanti ada jenis lain dari orang-orang kafir itu yang masuk ayat, misalnya idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi ada orang-orang kafir yang akhirnya masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam, dan itu banyak sekali sebagaimana kita tahu dalam sejarah, ada Umar, ada Khalid bin Walid, ada Abi Sufyan dan sebagainya dan sebagainya. Sebab itu dalam disiplin ilmu tafsir dijelaskan seorang mufassir atau seorang mutarjim menerjemah harus hafal Quran dan harus menguasai makna-makna Quran. Sebab 1-2 ayat kadang-kadang di situ Allah hanya menjelaskan satu kategori saja. Ada kategori-kategori lain yang dijelaskan di ayat. Misalnya ada ayat yang menjelaskan umat Islam itu wajib melakukan ini. Misalnya disebut 4. Di ayat lain disebutkan sampai 8. Di ayat lain lagi misalnya disebutkan sampai 6. Lalu kita menghitung semua itu termasuk kewajiban. Dan itu normal dalam ulumul Quran. Begitu misalnya di sini diterangkan hanya ada orang kafir, misalnya yang akhirnya berjenis sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum. Orang-orang kafir yang kamu peringatkan apa enggak, tetap enggak mukmin, artinya tetap kafir. Tapi ada orang-orang kafir yang akhirnya munfakin, tercerabut dari akar kekafirannya karena datang sebuah bayyinah yang disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Ini penting saya sampaikan biar kita punya tradisi kalau sebagai mufassir atau pengambil makna dari Quran, kita harus komprehensif ayat-ayat yang terkait kita kaji, tematik-tematik yang terkait kita kaji, asbabun nuzul kita kaji, kesimpulan-kesimpulan linguistik juga kita kaji, fakta-fakta sosial juga kita kaji. Dengan demikian terus kita menyimpulkan ada sekian kategori yang baru boleh kita yakini sebagai hasil penelitian atau hasil
penafsiran. Contoh gampang misalnya begini. Di ayat-ayat umum tentu orang baik itu wa yuqimunas shalat, itu yang mendirikan sholat. Orang-orang baik adalah orang-orang yang iman bil ghaibi, melakukan sholat, mau melakukan zakat. Kemudian di sini misalnya secara eksplisit nggak disebut haji, tapi nanti di ayat lain jelas di antara rukun Islam misalnya kita kena khitab, kena aturan wa atimul hajjal umrata lillah. Atau misalnya di ayat lain dijelaskan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kamu ini kalau mampu wajib haji misalnya. Nah, kenapa ini di ayat yang berbeda? Karena memang Quran turun itu dalam durasi waktu 23 tahun. Ada masa di periode-periode Mekah Rasulullah hanya menjelaskan argumentasi tauhid. Makanya ini disebut ayat-ayat Makkiyah atau surat-surat Makkiyah. Kemudian di Madaniyah, karena Islam sudah mapan, kemudian kewajiban-kewajiban Islam diterangkan secara eksplisit. Mulai zakat, bahkan kadarnya, nisabnya, aturannya, bahkan mustahiknya, siapa yang berhak menerima zakat, misalnya innamas shadaqatu lil fuqara dan seterusnya. Sehingga justru di antara mukjizat Quran, tingkat kesusastraan Quran adalah menjelaskan itu sesuai konteks. Sebab itu kita tidak bisa menyimpulkan satu Quran tanpa Anda harus hafal dulu semua. Kalau tidak, kamu harus mengikuti ulama yang hafal, yang ahli tafsir. Karena ayat ini menjadi komprehensif, menjadi lengkap pemaknanya setelah kita memperbandingkan. Misalnya tadi, di awal Baqarah belum dijelaskan kewajiban haji. Tapi nanti di awal juz 4 misalnya, ada kata-kata walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Di ayat lain sampai dijelaskan cara berhaji. Misalnya kamu harus begini, kalau haji itu ada kemungkinan ifrad, tamattu, qiran. Kalau tamattu aturannya faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi dan sebagainya. Dengan warning dari saya demikian, saya mohon sekali bahwa ulumul Quran adalah ilmu yang sangat sensitif, yang sangat peka, karena Quran adalah kitab suci, panutan umat Islam. Maka sebaiknya seseorang jangan gegabah dalam menafsirkan Quran. Kalau kita tidak ahlinya, bisa merujuk ke terjemah Kemenak atau terjemah-terjemah keluaran Al-Azhar, keluaran konsensus para ulama yang kredibel, atau mengikuti ulama-ulama yang muktabar, yang kredibel, yang kapabel di bidang. Saya kira untuk pertemuan ini kami anggap cukup, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya mulai ayat 8 yaitu Allah menerangkan tentang sifat-sifat orang munafik yang dimulai dari ayat wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Mohon maaf atas semua kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.